Salam, Salam Bung Tema. ya, sobat-sobat yang senantiasa setia menikmati channel YouTube Bung Tema Diputra. Tadi sudah disapa oleh Bapak Pendeta Saroli Harefa, Puji Tuhan. dan kami sebenarnya bertiga, tapi berdua dulu yang disorot. Amin. Kami ingin berbagi perasaan, suasana hati, suasana rohani di akhir tahun 2025 menjelang tahun 2026. Saya tunjukkan dulu ya siapa yang ada di sebelah yang lain nih. Nah, Bapak Evangelis Bakti PKL, salam. Salam. Ya, tunggu giliran ya. Siap. Baik, kita mulai dulu. Pak Pendeta Saroli, Ya, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada kita semua? Artinya kepada saya, kepada Bapak Evangelis Bakti PKL, dan juga penonton channel YouTube Bung Tema Diputra ini, tentang perasaan Bapak, kesan, harapan, karena sekarang sudah akhir tahun 2025 dan sebentar lagi tahun 2026. Silakan Pak. ya baik, Saroli. puji Tuhan. Ya, jadi dalam menjalankan sisi kerohanian kita atau sisi yang lain dalam materi, saya percaya bahwa semuanya itu Tuhan sediakan segala sesuatu, dan saya percaya bahwa dalam pelayanan di dalam tahun 2025 ini cukup banyak hal-hal yang membuat secara kerohanian saya semakin hari semakin berkembang, dan di akhir tahun ini saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan walaupun di dalam hal ini banyak yang saya juga hadapin, tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya pengharapan yang membuat semua indah pada waktunya. Nah, untuk pesan saya dalam hal kita memasukin tahun 2026 ini, kiranya kita harus terus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita lemah, jangan pernah kita ragu, jangan pernah bimbang, bahwa Tuhan selalu menolong kita. Ada satu firman Tuhan yang saya bacakan buat kita kepada saat ini, yaitu di Mazmur pasal 62 ayat 8, dikatakan bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi semua dan segala sesuatu yang kita hadapin, kita harus mensyukuri dan kita melihat bahwa Tuhan pasti membuka jalan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus curahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan untuk ke depan, agar kita level kita semakin hari semakin naik di dalam Tuhan. Amin. Amin, terima kasih. Baik, saya Pendeta Tema Adiputra juga ingin berbagi kepada penonton setia channel YouTube Bung Tema ini. Di suasana akhir tahun 2025 dan sebentar lagi tahun baru 2026, saya menghayati satu firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Intinya, saudara-saudaraku yang terkasih, tahun baru bukan sekedar pergantian waktu, tetapi kesempatan untuk percaya bahwa Tuhan masih bekerja dan menyertai setiap langkah hidup kita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi, sobat-sobat, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ini adalah penegasan bahwa Allah atau Tuhan senantiasa menyertai kita di setiap waktu yang ada. Memang setiap orang punya kesan beda-beda menjelang akhir tahun dan masuk ke tahun baru. Ada yang bersedih karena ketakutan problema mungkin tahun baru akan semakin banyak. Ada yang sedang-sedang saja, tapi ada yang begitu senangnya masuk tahun baru karena dia telah bisa melewati tahun yang lama. Karena dia bisa melompat dalam penyertaan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi menjadi pegangan bahwa Tuhan yang telah membuka jalan,
Tuhan juga akan membuka jalan di tahun yang baru. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan juga yang menyertai kita di tahun yang baru. Artinya, jangan pernah memiliki iman yang ragu-ragu, tapi iman yang kuat, teguh, percaya, Immanuel, Allah menyertai kita tahun baru dan seterusnya. Amin. Bapak Evangelis Bakti PKL, silakan. Tahun 2025 ini banyak hal-hal yang dialami, ya, banyak kerinduan yang belum terjawab dari Tuhan. Bertahun-tahun berdoa bukan berarti membuat kita give up, tapi always move on. Ada satu ayat kesukaan yang saya dari dulu sukai, ya, 1 Tesalonika 5, 16, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan ketika saya CD 37 tahun yang lalu, ada satu ayat yang saya pikir itu hanya berlaku umum saja. Saya tidak terlalu berkesan, tapi setelah saya baca ulang, apalagi khotbah pas yang kemarin hari Minggu, ada pendeta yang menguatkannya, yaitu Ulangan 31 ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ayat ini menguatkan saya dalam segala hal. Ada kerinduan saya, waktu itu pergi ke overseas country, tahu-tahu Tuhan jawab juga. Jadi kerinduan untuk melayani Tuhan harusnya menjadi prioritas dalam hidup kita, sepanjang kepentingan Tuhan yang kita perjuangkan dalam segala hal, dalam pekerjaanmu, dalam segala hal. Lakukanlah itu, karena itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan dan kau akan diberkati. Dan saya sangat yakin tahun 2026 akan lebih baik lagi. Tuhan akan menjawab setiap kerinduan-kerinduan kita, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mengandalkan dan berharap kepadanya. Lakukanlah itu, saudaraku yang kekasih. Tuhan menyertaimu dan menolongmu. Haleluya. Amin. Baik, pesan khusus, sapaan khusus, ucapan selamat tahun baru untuk famili-famili mungkin di luar pulau. Silakan Bapak Evangelis Bakti PKL. Ya, kepada saudara-saudaraku yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, di Bandung, Jakarta, bahkan di Amerika dan Jerman sana, dan di Belanda, selamat tahun baru 2026, 1 Januari. Mari kita lakukan hal baru yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua untuk hal itu. Mari berdamai satu dengan yang lain, membawa kasih damai Kristus dalam kehidupan kita lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Yes, wah. Kini saya juga kirim salam selamat tahun baru untuk saudara-saudara kandung saya di Sumatera, famili-famili saya yang juga ada di Jakarta. Tetap kuat semangat, pengharapan tidak boleh putus, pengharapan itu harus kita ikat di seluruh kehidupan kita. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah tidak terkabul. Masalahnya kita tetap setia dan bersabar menunggu waktunya Tuhan. Baik, selamat tahun baru, Tuhan Yesus beserta kita. Bapak Pendeta Saruli, pesan khusus untuk saudara-saudara, famili di luar Bekasi ya. Silakan. Baik, pesan saya buat saudara-saudara saya yang berada di Pulau Nias, di Medan, di Lampung, dan ponakan saya yang ada di Jepang, dan juga keluarga besar yang lain, baik keluarga saya maupun keluarga istri saya. Kita bersyukur bahwa di tahun 2026 ini kita mendapatkan yang lebih dari apa yang kita harapkan di tahun 2025, dan kita semakin hari biarlah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap saat. Itu aja pesan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun saat ini berada. Amin. Haleluya. Mepet sedikit. Iya, jadi biar kelihatan wajahnya. Iya, kita melambai salam semua.